sastra. Sastra Bulan Purnama di bulan Oktober 2021 ini genap 10 tahun. Tidak terasa. Sepanjang tahun, setiap bulan kita selenggarakan acara pembacaan puisi untuk mengisi bulan purnama. Tajuk bulan purnama ini memang diambil karena setiap acara pembacaan puisi mengambil pada saat bulan purnama sedang cerah, sedang mekar-mekarnya. Untuk menandai 10 tahun sastra bulan purnama, diterbitkan satu buku puisi, antologi puisi bersama yang menampilkan 81 penyair dari berbagai kota. Tentu 81 penyair itu memang kita pilih, kita undang karena kalau semua diambil tidak mencukupi, terlalu banyak. Kita pilih mewakili kota-kota yang berbeda. Beberapa teman penyair dari kota-kota yang berbeda memberi komentar mengenai sastra bulan purnama tentang pengalaman masing-masing berinteraksi dengan sastra bulan purnama. Mari kita dengarkan apa kata mereka mengenai sastra bulan purnama. Terima kasih. Saya kali pertama mengenal sastra bulan purnama ketika saya bersama Kampung Pentigrap Indonesia mengadakan peluncuran buku kitab Pentigrap di tempat itu. Jauh sebelumnya saya belum pernah ke acara tersebut ya. Tetapi ketika saya berkesempatan untuk hadir di tempat itu, saya sungguh takjub, saya sungguh terpana. Mengapa demikian? Yang pertama-tama lokasi tempat diselenggarakan acara tersebut sungguh luar biasa dalam konteks fasilitas, panggung, dan termasuk makanan yang disediakan. Sungguh-sungguh bernuansa seniman. Itu yang membuat hati ini menjadi kerasan di tempat itu. Yang kedua, tentu saja Malam Sastra Bulan Purnama ini didukung oleh komunitas, didukung oleh para seniman yang ada di sekitar Jogja. Sehingga acara yang pada malam itu kami meluncurkan kitab Pentigrap, kitab cerpen 3 paragraf, itu menjadi semarak karena dikunjungi oleh teman-teman seniman Jogja ini yang tidak saya sangka sekali. Tidak saya sangka sama sekali. Ini membuktikan bahwa Mas Ons Untoro dan Tembi Budaya serta Sastra Bulan Purnama itu mempunyai relasi yang sangat akrab, sangat baik dengan para seniman di kota itu, dan ini menjadi sangat penting. Sehingga kami merasa tersanjung, merasa disambut dengan baik, dan berada di tengah-tengah komunitas seniman yang menghargai karya, yang mengapresiasi karya, entah itu apa jenis karyanya, entah puisi, entah tari, entah cerita pendek dan sebagainya, direspon dengan hati yang sama. Maka saya tidak heran bahwa setelah 10 tahun berkarya, Malam Sastra Bulan Purnama ini akan tetap terus dicintai oleh publik seniman atau masyarakat pencinta seni, pencinta sastra. Maka ke depan tampaknya Sastra Bulan Purnama ini tidak akan pernah mati, tidak akan pernah terkena gerhana, tidak akan pernah mengalami kegelapan karena dukungan-dukungan dari para seniman yang memang merasa memiliki rumah budaya yang ada di tempat itu.
Oleh karena itu, saya secara pribadi mengucapkan selamat berhari jadi yang ke-10. Teruslah berkarya, teruslah menjadi ajang pertemuan para seniman, silaturahmi budaya yang sungguh luar biasa. Karena dengan cara seperti itulah maka Indonesia ini tidak akan ditinggal jauh oleh karya-karya sastra yang baik, tidak akan ditinggal jauh oleh para seniman yang luar biasa, dan Indonesia akan menjadi lebih kaya, lebih kuat lagi karena didukung oleh kekuatan budaya, kekuatan sastra yang tumbuh dan mekar dari sastra bulan purnama. Terima kasih. Salam sehat, bahagia selalu. Tembi Rumah Budaya dengan kegiatannya Sastra Bulan Purnama. Saya harus angkat topi karena Tembi dan Sastra Bulan Purnama adalah salah satu tempat kegiatan sastra yang sampai saat ini masih eksis di Indonesia. Ini tentu tidak lepas dari peran Mas Ons yang begitu cerdas memutar haluan dari kegiatan tatap muka menjadi kegiatan lewat internet atau lewat daring. Tembi Rumah Budaya dan Sastra Bulan Purnamanya bagi saya sendiri merupakan salah satu tempat yang sangat berarti bagi bengkel sastra. Dan tidak akan pernah bisa saya lupakan. Saya masih ingin kapan nanti bisa kembali datang ke Tembi Rumah Budaya dengan acara Sastra Bulan Purnamanya, di mana kita bisa bertemu dengan banyak sahabat, banyak teman-teman, saling bersilaturahmi, makan mie Jowo, ngombe wedang jahe, dan kita bisa saling menyapa, bersalaman. Dan itu betul-betul membuat kita kangen. Sastra Bulan Purnama semoga tetap bisa eksis menghadapi zaman yang terus berubah. Mas On, sampean pancen ampuh. Purnama selalu singgah di langit Tembi. Salam sastra. Sastra Bulan Purnama yang selalu digelar oleh Tembi, Rumah Tembi Jogja, tahun 2021 ini telah mencapai usia 10 tahun. Usia yang tidak lagi muda, tapi juga belum tua. 10 tahun Sastra Purnama berkiprah, menghadirkan karya-karya sastra bagi pecinta sastra, menghidupkan sastra, menjayakan sastra, baik untuk Indonesia maupun internasional. Ini bukan kerja yang mudah, tapi karena ketekunan seorang Ons Untoro, kecintaannya kepada kepenyairan, kepada kesastra, maka Sastra Bulan Purnama bisa mencapai 10 tahun. Tiada lain kata untuk Ons Toro dan Rumah Tembi adalah teruslah menemui masyarakat sastra, teruslah berkiprah untuk sastra, teruslah menghidupkan, menjayakan sastra. Karena inilah
jalan kita, jalan sunyi. Selamat buat Sastra Bulan Purnama, selamat buat Rumah Pembi Jogja. Salam sastra. Halo, salam sastra. Dari Surabaya, saya menyampaikan rasa ikut gembira atas ulang tahun sastra bulan purnama memasuki usia istimewa 1 dasawarsa. Selama kurun waktu 10 tahun, pecinta sastra bulan purnama telah menyaksikan kiprah kinerja dari tim sastra bulan purnama yang tidak lelah berupaya demi sastra bulan purnama tetap terselenggara apapun yang terjadi. Bahkan ketika dunia mulai memasuki masa pandemi, dilarang ada kerumunan massa, harus melaksanakan physical distancing, jadwal temu tiada, pergelaran apalagi ditiadakan tentu saja. Namun sastra bulan purnama tetap terlaksana secara virtual, sehingga pecinta sastra tetap bisa menikmati sajian sastra dari sastra bulan purnama. Salut atas segala daya upaya. Kalau ditanya tentang kesan-kesan tampil di sastra bulan purnama, semuanya berkesan. Bahkan ketika bulan purnama tidak nampak alias turun hujan, semuanya berkesan. Namun secara pribadi yang paling berkesan adalah 7 tahun yang lalu. Penampilan 7 tahun yang lalu itu sangat berkesan bagi saya ketika tampil bersama dengan PPSJS, tim Paguyuban Pengarang Sastra Jawa Surabaya. Paguyuban ini didirikan oleh tokoh sastra Jawa Surabaya, Profesor Suripan Sadiutomo, Dr. Harmono, dan tokoh-tokoh sastra Jawa lainnya. Sayang sekali malam hari itu yang bisa tampil hanya 5 orang, yang bisa hadir hanya 5 orang. Namun kami tampil dengan sukacita menyajikan kentrung. Kami membawa gendang, seruling, wayang, buku geguritan, dan ternyata antusiasme penonton begitu bersahabat dan itu sangat berkesan. Kami merasa begitu diterima dan itu merupakan candu yang menimbulkan rindu untuk menyaksikan pergelaran sastra bulan purnama berikutnya. Ternyata tidak hanya Jogja yang ngangeni. Rupanya sastra bulan purnama Tembi Rumah Budaya Jogja juga ngangeni. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk sastra bulan purnama. Dari jauh saya mengirimkan segala doa yang baik. Semoga sastra bulan purnama tetap boleh terlaksana apapun yang terjadi. Tetap bisa bercahaya. Dan semoga tim sastra bulan purnama tidak pernah kehilangan energi menjaga semangat demi mengembangkan inovasi-inovasi agar sastra bulan purnama tetap ada, tetap bercahaya, semakin bercahaya. Bravo untuk pencapaian selama ini. Sukses untuk kedepannya. Dan tidak lupa, saya berharap
Semoga sastra bulan purnama dan pecintanya segera dipertemukan kembali. Sampai jumpa.